Wulan nih guys ya bener-bener sangat sedih nih guys karena sikap suaminya. Apalagi nih guys, Wulan itu ditampar gara-gara apa? Karena Wulan itu marah dan juga menampar Dania. Ternyata dia justru malah ditampar balik oleh suaminya. Dan ternyata Romi jauh lebih mentingin Dania ketimbang mentingin Wulan. Dan oleh karena itu membuat Wulan ini mengajukan gugatan cerai. Dia akan menceraikan suaminya. Kenapa? Karena memang suaminya jauh lebih memilih Dania ketimbang istrinya. Apalagi di saat Wulan itu hamil. Namun di situ nih guys, Romi memang memilih Dania karena dia sangat mencintai Dania semacam itu. Bahkan di situ nih guys dilihat oleh seluruh keluarganya. Bahkan ada Mama Gina di mana Mama Gina sebenarnya tidak menginginkan ya guys ya perceraian antara Romi dan juga Wulan. Namun sikapnya Romi itu jauh lebih mentingin Dania ketimbang Wulan semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, Wulan itu tahu betul bahwa suaminya tidak mengejar dia ketika dia mengajukan gugatan cerai semacam itu. Dengan sikap suaminya dia semakin yakin bahwa suaminya sangat tidak memperdulikan dia dan memang dia lebih mentingin Dania semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, Dania pun juga berpikiran yang sama, dia menginginkan perceraian ya dan menginginkan Romi untuk kembali dengan istrinya semacam itu. Dan tentu saja di situ nih guys ya, Dania langsung pergi begitu saja. Setelah kepergian Dania otomatis membuat ya seluruh keluarganya ini nih guys ya bingung dengan sikapnya Romi. Kenapa Romi itu jauh lebih mentingin Dania. Nah sementara Julian bersama dengan Safira lebih baik mereka harus pulang semacam itu. Biarkan itu urusan Dania, Tante Wulan dan juga Romi semacam itu biar diselesaikan oleh Romi semacam itu menurut Julian. Dan di situ ya ada Mbak Gina yang berusaha untuk ya memberikan ya motivasi dan saran kepada adiknya Romi untuk lebih mentingin Wulan. Ternyata ketika disuruh untuk mengejar Wulan, jangan sampai dia diceraikan Wulan, ternyata Romi jauh lebih mengejar Dania, lebih mentingin Dania ketimbang mentingin Wulan semacam itu. Dan memang semua prahara yang mereka lakukan itu nih guys ya, perdebatan Romi, Wulan dan juga Dania dilihat oleh seluruh keluarganya semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, Wulan benar-benar sedih atas sikap suaminya yang ternyata jauh lebih mentingin Dania semacam itu ketimbang mentingin dia dengan kondisi dia yang hamil semacam itu. Makanya Wulan tidak habis pikir dengan sikap suaminya. Memang yang lebih baik adalah perceraian semacam itu. Nah Dania itu langsung pergi begitu saja nih guys, tanpa dia sadari bahwa ternyata dia juga dikejar oleh suaminya Romi semacam itu. Nah suaminya itu nih guys ya, Romi berusaha untuk mengejar Dania dan untuk menginginkan Dania tetap stay dan jangan pernah ada perceraian semacam itu. Nah, menurut Dania, dia harus cerai dengan suaminya Romi dikarenakan memang sudah tidak ada Loli lagi. Dia menikah dengan Romi itu semua sebenarnya gara-gara Loli. Dan sekarang sudah tidak ada Loli, lalu buat apa ya kan dilanjutkan lagi hubungannya semacam itu. Namun menurut suaminya bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang adanya Loli atau tidak. Apalagi di situ suaminya sudah sah menikah, ya kan. Jadi nggak mungkin di situ Dania menginginkan untuk bercerai semacam itu ya kan. Pernikahan itu bukan untuk main-main atau bercerai semacam itu. Jadi di situ nih guys ya, Romi berusaha untuk ya bilang kepada Dania bahwa dia sangat mencintai ya, dia sangat mencintai Dania dan dia peduli dengan Dania. Namun sayangnya Dania tidak mau dan menginginkan perceraian semacam itu. Romi berusaha bilang kepada Dania dengan baik-baik. Dia sangat mencintai dan dia orang yang paling peduli dengan Dania. Memang siapa lagi orang yang peduli dengan Dania semacam itu? Nggak mungkin kan di situ misalkan kondisi dia saat ini dia sendirian ya kan. Nggak mungkin Yuda akan membantu ya kan. Membantu Dania. Apalagi dulu kan membantu Dania itu gara-gara Loli. Nah sekarang Loli itu sudah tidak ada. Jadi tidak mungkin ya Yuda akan membantu Dania lagi itu sangat tidak mungkin lagi karena alasan Yuda untuk membantu Dania karena Loli sudah meninggal, jadi tidak mungkin seperti itu. Akhirnya dia berpikir nih guys, Dania bingung dihadapkan pada pilihan yang susah karena dia pengen kembali ke Yuda juga tidak bisa kan. Sementara ya keuangan dia sudah sangat menipis sekali dan dia bingung seperti itu. Hanya ada suaminya Romi yang sangat peduli ya kan. Makanya dia juga nggak tahu kan mau tinggal di mana juga kan. Nah karena itulah suaminya Romi ada ya untuk melindungi Dania, katanya seperti itu. Dia yang selalu peduli semacam itu. Nah karena dia dihadapkan pada pilihan susah dan dia tidak mungkin bercerai dengan suaminya Romi dengan kondisi yang seperti ini. Dan mau gak mau dia harus menerima semacam itu guys. Sementara ya
keluarganya Rafael itu memang sangat sedih banget ya, bahkan Pak Gunawan pun juga ikut sedih. Bahkan di situ Rafael pun sangat sedih dan bahkan dia pernah ya teringat ya bantuan ya pernah dibantu oleh Loli loh untuk makan semacam itu, diberikan makanan semacam itu ketika dia sakit gitu loh. Dia teringat dengan Loli, anak yang begitu baik, namun sayangnya sudah dipanggil begitu sangat cepat sekali nih guys. Bahkan dia belum sempat untuk memberikan bantuan ya kan, bahkan belum sempat untuk membalas perbuatan kebaikan Loli semacam itu. Karena apa? Dia lebih sibuk mikirin Safira semacam itu. Dan ternyata dia lupa untuk memberikan terima kasih, rasa terima kasih dan balasan semacam itu kepada Loli. Padahal Loli itu anak yang baik semacam itu. Kenapa dia meninggal cepat semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, dengan meninggalnya Loli ini seluruh keluarganya Julia, seluruh keluarganya Rafael, seluruh keluarganya Romi benar-benar sangat sedih. Walau bagaimanapun Loli itu anak yang baik semacam itu. Kemudian di situ nih guys ya, Mona berusaha untuk menawarkan tisu kepada suaminya Rafael dan di situ memang sangat sedih betul ya guys ya. Rafael benar-benar sedih atas kematian Loli karena Loli anak yang baik ternyata ditinggal begitu sangat cepat semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, memang kebaikan Loli, orang yang baik semacam itu, kenapa malah justru cepatnya meninggal semacam itu. Dan memang di situ bahkan Pak Gunawan pun juga sedih, selama di mobil dia diem aja semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Mama Lestari itu senang jika melihat anaknya dengan Rafael itu baik-baik saja ya hubungannya dengan Mona. Nah sementara Yuda nih guys ya, Yuda itu sedih banget dan dia ke makamnya Loli, dia berusaha untuk mendoakan Loli, dia akan selalu datang ke makamnya Loli katanya seperti itu karena dia teringat dengan Loli. Bahkan di situ nih guys ya, pertemuan dengan Loli pun juga tidak berjalan lancar ketika dia mau datang ke rumahnya, malahan dihadapkan pada pilihan yang susah di mana Loli itu meninggal semacam itu. Benar-benar sangat sedih nih guys ya. Benar-benar sedih karena apa? Dia teringat ya dengan Loli. Ya, ketika Loli masih hidup, Loli anak yang ceria, Loli anak yang baik, semacam itu. Kehidupan yang dialami Loli sebenarnya sama dengan kehidupan yang dialami oleh Yuda. Makanya Yuda itu benar-benar sangat peduli banget dengan Loli semacam itu loh guys. Jadi di situ ya memang benar-benar sedih Yuda. Nah sementara Rafael pun juga ikut sedih nih guys karena Loli anak yang baik. Dia cerita kepada seluruh keluarganya, dia menangisi Loli semacam itu. Loli itu sedih. Ya karena apa, dia menanggalnya cepat semacam itu. Padahal Loli itu anak yang baik loh semacam itu loh. Makanya di situ dia bilang kepada seluruh keluarganya dia menangisi Loli semacam itu loh guys. Ya kepergian Loli memang sungguh membuat semua orang itu sangat sedih. Bahkan di situ Mona menghibur suaminya untuk tidak sedih lagi mikirin Loli. Dia berharap bahwa anaknya nanti akan jadi seperti Loli, anak yang baik, anak yang pintar semacam itu nih guys. Akhirnya di situ nih guys ya, Rafael berpikir suatu saat anaknya pengen dibesarkan oleh Rafael saja, jangan sama Mona. Karena Mona itu orang yang licik semacam itu loh guys. Takutnya nanti dia menjadi seperti Mona dan bahkan jauh lebih licik daripada Mona. Di situ nih guys, Mama Lestari itu senang jika melihat hubungan Mona dan juga hubungan Rafael itu baik-baik saja semacam itu. Dan dia juga berusaha tanyakan seperti itu kepada Papa Gunawan. Walaupun Papa Gunawan sempat nggak konsen, sempat nggak fokus karena mikirin Dania dan Loli semacam itu. Dania ini nih guys, dia benar-benar sangat sedih. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan lagi setelah meninggal anaknya semacam itu. Dengan keadaan dia yang masuk mobil, dia pusing gitu kan karena ditinggal anaknya. Dia banyak nangisnya, banyak mengeluarkan air mata, membuat dia sedih semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena di situ Rami tahu bahwa kondisinya ya istrinya Dania tidak baik-baik saja, menginginkan Dania untuk dibawa ke rumah sakit. Menurut Dania itu sangat tidak perlu, lebih baik ya nanti dibelikan obat di apotek saja, itu sudah sangat cukup menurut ya kan Dania semacam itu. Dan akhirnya Romi mengiyakan. Nah sementara Julian yang masih kepikiran dengan Loli karena dia merasa bersalah. Andai saja dia tidak mengungkapkan kebenaran, maka mungkin dia nggak akan melihat Loli meninggal. Namun kasihan Loli juga jika dia tidak tahu yang sebenarnya, tidak tahu papa kandungnya itu adalah Romi. Yang salah dalam hal ini memang adalah adalah Romi dan juga Dania nih guys gitu loh. Karena memang Loli itu berhak untuk tahu semua itu. Bahkan di situ nih guys ya, Julian mikirin masa lalunya. Dia teringat ya guys dengan semua kenangan rasa cinta dia dengan Dania. Entah kenapa setelah meninggalnya Loli,
Di situ nih guys, dia masih kepikiran dengan Dania karena masa lalunya Dania dan juga Julian itu sangat besar sekali. Rasa cintanya dulu Julian itu sangat besar sekali. Bahkan dulu pernah tanya, nanti kalau misalkan ya Dania itu punya anak, pengen punya anak laki-laki atau perempuan. Kemudian Dania menjawab laki-laki, sementara Julian menjawab perempuan supaya cantik semacam itu. Nah kemudian nih guys ya, Dania berpikir, oh cantik seperti mamanya ya, semacam itu. Memang perjuangan cintanya Julian di masa lalu itu tidak begitu indah guys. Apalagi setelah Dania pergi meninggalkan dia tanpa sebab. Apakah itu semua gara-gara Romi? Apakah semua kehilangannya Dania itu gara-gara Romi? Bahkan memang pada waktu itu ya, Loli itu adalah hamil anaknya Romi. Jadi semua yang menghancurkan kehidupan Julian itu apakah Romi? Maka dari itu sebenarnya Julian ini pengen meminta kejelasan kepada Romi dan juga Dania. Apakah mereka itu sudah berhubungan lama? Dan bahkan karena anaknya yang diaku-aku itu adalah anaknya Julian, ternyata adalah anaknya Romi. Makanya sangat menyakitkan hal ini buat Julian semacam itu loh guys. Dan kenapa Dania tidak mengaku dari awal? Dan kenapa dia tidak bilang kepada seluruh keluarganya? Dan jika benar bahwa Om Romi itu sudah berhubungan sejak Dania berhubungan dengan Julian juga, berarti benar-benar parah banget Om Romi yang merebut Dania dari diri dia. Entah kenapa dia masih kepikiran akan hal itu dan dia sedih akan hal itu. Karena dia masih pengen diberikan penjelasan oleh Dania semacam itu. Namun sayangnya Dania tidak pengen memberikan penjelasan semacam itu. Nah terakhir kali kedatangan ya kan Dania ke rumahnya Julian itu malahan ya di situ Julian dimintai pertanggungjawaban oleh Dania. Karena apa? Dania itu punya anak yang katanya anaknya Julian. Padahal itu adalah anaknya Romi. Makanya di situ nih guys ya, Julian benar-benar sangat sedih sekali. Karena apa? Dia tidak mendapatkan informasi apapun pada waktu itu. Bahkan dia harus benar-benar stres pada waktu itu mikirin Dania, bahkan punya kesehatan mental pada waktu itu. Kesehatan mental dia itu benar-benar bobrok pada waktu itu. Itu semua gara-gara Dania guys. Makanya dia benar-benar sedih nih guys. Dan di situ Safira berusaha untuk menghampiri suaminya karena tahu bahwa Safira sangat peduli banget dengan suaminya. Dan suaminya memang membutuhkan waktu untuk sendiri, berpikir sendiri, karena walau bagaimanapun suaminya itu sangat sedih atas kematian Loli, semacam itu. Namun di situ Safira berusaha untuk terus menenangkan suaminya agar tidak mikirin yang aneh-aneh semacam itu. Untung Safira adalah wanita yang baik, mau memahami semacam itu. Sehingga di situ nih guys ya, Safira berusaha untuk memeluk Julian, begitupun Julian berusaha untuk memeluk Safira. Nah sementara nih guys ya, Wulan ini masih sedih nih guys, walaupun dia sudah sampai ke tempat rumahnya Ariana itu tinggal, karena dia direncanakan akan tinggal di tempatnya Ariana agar dia tidak stres semacam itu nih guys. Bahkan ketika dia mau masuk rumahnya, diajak masuk ke rumahnya Ariana oleh Ariana sendiri, Wulan itu sedih. Dia teringat dengan suaminya yang ingin ia ceraikan. Kenapa? Karena suaminya jelas-jelas lebih memilih Dania semacam itu. Padahal dia sangat mencintai suaminya semacam itu. Di situ nih guys ya, Mama Gina berusaha terus untuk mengingatkan ya Wulan, di mana Wulan itu jangan berpikir cerai, apalagi kondisi dia sedang hamil semacam itu. Wulan, tolong berikan waktu kepada Mbak Gina untuk menyelesaikan permasalahan ini dan akan membuat adiknya Romi menceraikan Dania semacam itu. Itulah yang dibilang Mbak Gina kepada Wulan. Namun sayangnya nih guys, menurut Wulan itu nggak perlu. Kenapa? Karena dari sikapnya Mas Romi itu sudah menunjukkan bahwa Romi jauh lebih mencintai Dania. Buat apa lagi gitu loh. Padahal ya selama dia hidup dengan Romi, dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Romi, apalagi berpikir untuk selingkuh. Dia sangat setia kepada Romi. Dia sangat mencintai Romi. Dia tidak peduli jika Romi itu miskin, tidak punya harta atau tidak punya apapun. Ya, karena dia bertahan demi suaminya karena dia sangat mencintai suaminya. Kalau dia itu dimadu, dia disakiti dan suaminya jauh lebih mencintai Dania ketimbang dirinya Wulan, buat apa pernikahan harus dipertahankan semacam itu? Wulan bingung guys, Wulan benar-benar sedih. Dia benar-benar menginginkan bercerai semacam itu dan bahkan dia pengen pulang kembali ke rumah papanya semacam itu. Buat apa dia tinggal lagi bersama Romi dan keluarganya kalau misalkan di situ Mas Romi tidak peduli sama sekali dengan istrinya yang sedang hamil. Di situ Mbak Gina berusaha untuk bilang jangan ngomong terkait
perceraian. Dia sedang hamil, jadi tidak boleh bagi wanita yang hamil bercerai semacam itu. Namun kembali lagi ke Wulan, di mana Wulan benar-benar sangat sedih meratapi nasibnya karena di situ pernikahan dia dengan suaminya sudah tidak bisa ditolong lagi. Walaupun Bagina berusaha untuk bilang kepada Wulan untuk tenang dan tidak usah mikirin akan hal ini, biar semuanya akan diurus. Mbak Gina buat adiknya Romi akan menceraikan Dania semacam itu. Namun menurut Wulan itu kayaknya tidak mungkin karena memang mata hatinya Mas Romi sudah dibutakan cinta Dania semacam itu. Bahkan istrinya sendiri pun diangguri dan tidak peduli. Bahkan ada anak di janinnya, di perutnya Wulan. Itu pun dia juga nggak peduli mikirin anaknya, mikirin Wulan semacam itu. Malahan lebih mikirin ya Dania semacam itu. Dan memang nggak habis pikir semacam itu loh guys dengan sikapnya Romi. Makanya di situ Wulan bener-bener kekeh pengen kembali ke papanya. Karena memang dia tuh sedih semacam itu. Walaupun Ariana, Mama Gina berusaha untuk bilang kepada Wulan tidak usah mikirin akan hal itu. Penting banget buat kesehatan bayinya. Nanti kalau dia stres, bayinya juga ikut sakit semacam itu. Akhirnya nih guys ya, mereka berdua berusaha untuk meyakinkan Tante Wulan dan akhirnya dibawa masuk ke tempatnya Wulan agar tidak mikirin begitu stres. Nah sementara Dania yang mau hidup itu sebenarnya karena Loli. Dia mau menikah dengan Romi itu juga karena Loli. Dia bertahan, dia kuat itu semua hanya karena Loli. Sekarang Loli sudah tidak ada lagi. Jadi Dania bingung harus bagaimana guys. Karena pada waktu dia ditanya apakah Mama Dania itu happy, seneng gitu tinggal di sini di tempatnya Romi, apakah dia sedih semacam itu, kenapa menangis? Dania akan senang dimanapun Loli itu tinggal semacam itu. Namun sayangnya sekarang Loli sudah meninggal. Dan alasan dia untuk kuat, untuk bertahan hidup buat siapa kalau tidak ada Loli semacam itu. Julian itu sedih nih guys ya. Kesedihan dia itu mikirin Dania semacam itu. Dia tidak tahu bagaimana dia harus bilang kepada istrinya. Namun sebagai seorang istri dia harus membuat suaminya bahagia. Dan dia berusaha untuk tanya kepada suaminya untuk membagi beban dia kepada Safira. Namun sayangnya suaminya tidak pengen Safira itu tahu bahwa dia sedih mikirin Dania semacam itu. Namun Safira itu nggak apa-apa jika suaminya mau bercerita kepada Safira semacam itu. Safira tidak akan pernah sedih karena Mas Julian berhak untuk bahagia semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, Safira berusaha bilang kepada suaminya untuk tidak sedih semacam itu dan menyalahkan dirinya. Dia berusaha untuk memahami kondisi suaminya karena mungkin kesehatan mentalnya suaminya lagi bermasalah. Dan dia berusaha untuk menenangkan Mas Julian karena walau bagaimanapun Julian berhak bahagia semacam itu guys. Makanya boleh berbagi kebahagiaan dengan Safira, berbagi kesedihan dengan Safira dan akhirnya di situ nih guys ya, Julian menceritakan bahwa dia lagi mikirin Dania. Dia tahu bahwa dia sudah punya istri, namun entah kenapa dia masih mikirin Dania. Karena dia masih pengen ada penjelasan dari Dania terkait hubungannya di masa lalu. Dia masih mikirin masa lalunya. Kenapa Dania meninggalkan dia hingga membuat dia itu dulunya sangat stres berat mikirin ya kan Dania. Dan di situ nih guys ya, Safira hanya bisa memberikan dukungan, pelukan, kasih sayang kepada suaminya untuk selalu bisa menguatkan suaminya. Karena apa? Suaminya lagi stres semacam itu. Nah sementara Romi ini guys membelikan obat untuk Dania karena Dania itu kan lagi kondisinya capek betul gitu loh. Mau pingsan, sangat letih, lesu semacam itu. Dan ketika dia mau masuk mobil, dia melihat juga di situ nih guys ada istrinya Dania yang sedang tepar. Dia sedang tidur, mungkin kecapean ya kan karena habis menangis begitu banyak menangisi Loli yang telah meninggal. Makanya di situ nih guys ya, Dania benar-benar sangat capek banget semacam itu. Bahkan di situ mau diberikan nih guys ya guling atau semacamnya nih guys ya untuk buat dia itu diberikan bantal supaya dia itu enak tidurnya. Ternyata justru malah membangunkan Dania semacam itu. Dania terbangun nih guys ya gara-gara Romi memberikan bantal semacam itu, bantal leher. Di situ sebenarnya niatnya Romi itu untuk membuat dia tidurnya lebih enak. Di situ nih guys ya. Dan dia tanya di manakah obatnya, apakah sudah dibelikan semacam itu, dan kemudian di situ nih guys ya obatnya sudah diberikan Romi dan kemudian langsung dikasihkan kepada Dania semacam itu. Melihat kondisi istrinya Dania yang benar-benar sedih membuat Dania
itu sangat stres sekali, dan bahkan Romi juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan semacam itu loh guys. Nah, sesampainya Rafael, Mama Lestari, Mona, dan juga Papa Gunawan ini nih guys ya, di situ yang turun dari mobil itu semuanya guys, kecuali Papa Gunawan. Ternyata Papa Gunawan juga pengen ada urusan lagi yang sangat urgent sekali yang harus dia selesaikan terkait Dania semacam itu nih guys. Namun sayangnya Pak Gunawan itu tidak bilang dia mau mengurus hal penting terkait Dania, perusahaannya atas nama Danisa Mandiri atau semacamnya itu. Nah, hal tersebut membuat curiga Rafael, padahal kan seluruh perusahaannya sudah dikerjakan oleh Rafael kan, semua urusan kantor itu. Kenapa kok papa akhir-akhir ini malah justru repot banget, malah justru yang repot itu papanya di situ. Nah, di situ nih guys ya, papanya itu langsung pergi begitu saja untuk menemui Dani ya pastinya ya guys ya, untuk mengurus banyak hal yang penting. Nah, sementara itu nih guys ya, di situ ada Mama Lestari yang ternyata juga sangat stres nih guys, mikirin suaminya yang pergi entah kemana, nggak bilang-bilang, hanya pergi karena urusan repot. Kemudian dia bilang kepada Mona untuk ikut saja ya Mama Lestari ke salon semacam itu. Namun sayangnya Mona tidak bisa nih guys, dimana Mona harus pergi ke perusahaannya Putu Wangsa semacam itu karena ada urusan yang sangat urgent juga yang harus dia urus semacam itu. Kemudian dia pengen diturunkan di perusahaan ya Putu Wangsa semacam itu oleh suaminya. Dia pengen bareng bersama suaminya. Nah, di situ nih guys, suaminya tidak punya pilihan lain untuk barengi ya, untuk mengajak bareng Mona semacam itu daripada dia dimarahi oleh mamanya semacam itu. Di situ nih guys ya, Safira teringat bagaimana cara untuk membuat suaminya bahagia, di mana dia harus mengajak main air semacam itu. Apalagi di situ kan ada pancuran air semacam itu. Dan itu kesempatan Safira yang akan ia gunakan untuk membuat suaminya bahagia. Dengan main air bareng, dengan menyipratkan air ke wajahnya, ke badannya Julian, akhirnya membuat Julian ini sedikit tertawa. Dan Safira bilang, tolong jangan balas bareng memberikan air. Namun ternyata nih guys ya, Julian ikut terpancing memberikan semprotan air itu kepada Safira, dan akhirnya dia ikut bareng semacam itu. Nah, sementara Dania itu nih guys ya, yang sedang terjebak macet, ternyata justru malah melihat kemesraannya Dania itu justru malah melihat kemesraannya Safira dengan Lian. Dia melihat sendiri bahwa kematian anaknya, Loli, itu gara-gara Julian. Kok bisa? Sekarang Julian itu tertawa terbahak-bahak. Kok bisa seperti itu? Dia terbahak dengan Safira semacam itu. Padahal anaknya itu meninggal loh semacam itu loh. Kok bisa semacam itu? Lagi-lagi nih guys ya, Dania itu menyalahkan dan ingin membalas dendam kepada Julian dan juga Safira yang ingin membuat kebahagiaan Safira dan juga ya Julian itu jadi kesedihan. Kenapa? Karena setelah meninggalnya Loli, dia tidak pengen yang terburuk itu adalah Dania, melainkan juga Safira dan juga suaminya Julian, semacam itu. Lagi-lagi nih guys ya, Dania ingin melakukan tindak kejahatan lagi kepada Safira dan juga Julian, yang merusak hubungannya Julian dan juga Safira. Di situ nih guys ya, dia tidak tahu betapa sedihnya Julian sebenarnya ya atas kematian Loli. Bahkan di saat Loli meninggal pun dia tidak tahu ayah kandungnya siapa, dan itu semua gara-gara Dania dan Romi. Sekarang malahan yang disalahkan adalah Julian, padahal Julian itu bukan orang yang jahat. Dia sebenarnya juga sedih mikirin masa lalunya, mikirin Loli dan semua keluarganya banyak masalah. Makanya di situ Safira berusaha untuk membahagiakan dia agar kesehatan mental dia itu tidak karu-karuan. Karena dengan adanya riwayat kesehatan mental Mas Julian yang sedih, otomatis membuat Safira berusaha untuk membahagiakan dia. Ternyata kebahagiaan mereka itu tidak disukai oleh Dania, dan Dania berusaha ingin menghancurkan mereka guys. Karena Dania tidak suka dengan Safira maupun tidak suka dengan Julian. Mereka itu bermesraan di depannya Dania atas kematian Loli semacam itu. Makanya Dania pengen balas dendam kepada Julian dan juga